untuk peredaran senpira, khususnya di wilayah Polsek Talang Ubi, cukup menonjol. Yang dimana kami dari Polsek Talang Ubi berhasil mengungkap kasus sebanyak 2 kasus tentang senpira, dan selanjutnya kami juga berhasil mengumpulkan senpira yang diserahkan dari masyarakat sebanyak 168 pucuk yang terdiri dari senpira laras panjang maupun laras pendek. Dari hasil penangkapan kita di lapangan dan hasil penyelidikan, senpira tersebut banyak digunakan untuk melakukan tindak kejahatan seperti begal motor. Menyampaikan hasil itu kemarin, masalah senpira yang di benangkat minyak itu TSK-nya sudah ada nih sekarang. Dan kemarin saya pesan 7 lagi nih senpira. Ya. Sekarang ketemuan jam 5 sore ini nih A1 nih. Sudah janji untuk transaksi janji. lagi? Siap, sudah janji. Sudah pasti dia ada di pondok itu? Nih, Oke, kalau sudah pasti, sekarang kita berangkat, kumpulkan anggota. Setelah melakukan penyelidikan kemarin dan jam 5 ini akan melakukan transaksi dengan pelaku. Pelaku ini sedang ada di pondok. Pesan saya hati-hati kepada rekan-rekan, utamakan keselamatan. Sekarang juga kita berangkat. Kita melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku ini, belajar dari banyaknya kasus yang menggunakan senjata api rakitan yang sering terjadi di wilayah kita Talang Ubi ini. Itu dari kantor ini berapa jam ke sana? Ada 1,5 jam, 2 jam? 2 jam lah nih. 2 jam ke sana. Iya, Mobil bisa lewat nggak di situ, Rob? bisa nih. Bisa masuk ke dalam yang dari jalan besar ini? Sampai nggak kira-kira? Sampai nih, tapi lama kita jalan kaki ini. Jalan kaki, Be? Ke dalam itu? Terduga pelaku ini sudah lama menjadi target operasi kita. Namun pada hari ini, anggota kita berhasil mengajak untuk melakukan transaksi dengan terduga pelaku. Ini nggak lama lagi kita sampai di lokasi. Jadi kita nanti berhenti di agak jauh dari kira-kira pondok. Namun masuk itu masih 300 meter kita jalan kaki. Untuk menuju pondok terduga pelaku ini, jalan yang kami lalui sangat sulit karena becek sehingga kami tersendat di jalan yang berlumpur. Yang kami khawatirkan kalau kami terlambat, yang bersangkutan akan melarikan diri. Ya, cukup sini. Ya, berhenti. Kita masuk dari dalam sini. Kita mendapat dari sini. Kakek kita masuk dari sini. Ini kan pondoknya tidak jauh lagi kan? Pondoknya tidak jauh lagi. Kakek Romi sama si Rino dialog sama dia, pura-pura transaksi, nanyakan kepastian di situ. Jadi kalau sumpahnya kamu sudah memastikan itu kakek Ado, barangnya Ado melalui penyadap ini, itu langsung ke sana, langsung otomatis, kalau usah dikomando lagi, langsung anggota yang lain merapat. Anggota yang melakukan penyamaran terhadap pelaku menggunakan alat penyadap dengan bertujuan kita bisa memantau keadaan dan situasi anggota kita. Anggota lain melakukan pengintaian dari jarak sekira 200 meter. Tahan, tunggu. Pelan-pelan, maju. Oke, kalau dia sudah dipastikan barang itu ada, baru kita maju. Insting pelaku kriminal ini sangat tinggi dan kewaspadaan mereka sangat kuat. Sedikit mereka curiga terhadap gerak-gerik kita, maka mereka berupaya untuk menghindar dari ancaman bahaya yang mengancam mereka. Ayo, amunnya!
Saya mendengar anggota saya yang melakukan transaksi ada keributan. Untung saja dua anggota saya yang melakukan undercover ini tadi tidak mengalami luka apapun di sekujur tubuh mereka, karena saya melihat di sekitar pondok dan gubuk itu banyak sekali senjata tajam dan alat-alat yang bisa melukai anggota saya. Ayo, aman nggak? Mendapatkan informasi dari terduga pelaku ini, maka kami bergegas untuk menuju pondok tempat tinggal anaknya, karena dikhawatirkan anaknya ini mengetahui bahwa orang tuanya ditangkap. Ini kita akan menuju pondok anaknya, yang diduga anaknya yang tempat tinggal sama istrinya. Diduga di situ yang kata pelaku ini sentilanya ditaruh di pondok anaknya. Berapa jauh dari sini gitu? Jauh Pak, kita 2 kilo lah Pak. Ada enggak dia nih di pondok? Jatuhnya ada Pak. Ada enggak? Jangan biasa-biasanya. Jatuhnya ada benar ini Pak. Ada ini Joni Pak. Sama siapa dia? Tinggal sama siapa dia di situ? Ini Pak. Anaknya ada enggak? Alat-alat untuk buat sensi itu di mana? Di rumah. Mereka sengaja memisahkan diri, jarak pondok atau gubuk ini agak jauh karena antisipasi mereka apabila satu tertangkap, yang lainnya bisa melarikan diri. Ya, kalau dia ada aman, tidak masalah. Yang penting kamu jujur, Pak. Kalau kamu tidak jujur, ngasaro anak kamu kakek. Berapa jauh ini? Pak ini lah Pak, kita 100 meter Pak. Di mana? Kita berhenti di mana? Mana? Mana pondok? Sini lah Pak. Oh, stop. Sini dulu. Stop. Ayo ketahuan. Mana pondoknya? Pondoknya di mana? Hei, Pak. Itu Pak, itu Pak. Oke, stop di sini, Be. Sini, Be. Stop. Kita masuk dari sini, Be. Dari samping ini, Be. Jarak dengan gubuk terduga pelaku ini lebih kurang 300 meter, sehingga kami lebih aman memarkirkan mobil di tempat tersebut. Kami juga membawa pelaku yang pertama ini dengan berjalan kaki untuk menunjukkan gubuk terduga pelaku yang kedua ini. Itu kan ada dua pondok itu. Iya Pak. Iya Pak. Pondok yang ini atau yang mana? Yang kiri itu Pak. Yang mana? Yang arah sana Pak. Sebelah mana? Sebelah sana Pak. Yang pelan-pelan ke sana. Yang mana? Yang sana? Iya Pak. Oke, pelan-pelan ke depan. Maju. Pelan-pelan. Setelah memastikan gubuk terduga pelaku yang kedua ini, saya memerintahkan anggota untuk sebar luas mengepung terduga pelaku ini. Bapak kau sudah dapat. Duduk. Ikan. Tunggu. Saat itu saya meneriakkan terhadap pelaku ini agar menyerahkan diri secara baik-baik. Namun pelaku langsung mengeluarkan tembakan. Habis pelurunya. Tangkap. Berhenti. Dapat. Bapak kau sudah dapat? Di mana senpi taruh? Senpi di mana? Saat itu kami hampir kehilangan pelaku karena di saat yang sama istri pelaku ini keluar dari rumah dan menghalang-halangi petugas. Untung saja anggota saya yang menyisir di areal sebelah kiri berhasil mengamankan dan melumpuhkan pelaku. Oh, sudah. Hei, laki kamu salah. Ibu mantap-mantap ya. Ibu mantap-mantap. Mantap-mantap Ibu. Ibu mantap-mantap. Lakinya ada apa-apa? Ya ada apa-apa. Mantap-mantap ya. Mantap-mantap.
Benar, ini bapak ya? Geledah. Cari barangnya di mana? Sempira di mana? Geledah. Ditaruh di mana? Ini. Oh, ini lah. Udah kecepeng ya. Nah, banyak. Kecepeng kebanyakan. Ini untuk laras pendek ribuan bornya. Nah, ini laras pendek juga. Amunisi ada amunisinya. Serbungnya ini. Nah, amunisi. Bornya amunisi. Udah masuk ke dalam karung dulu, amankan kita. Garung. Ternyata benar dugaan saya, dari gubuk yang ditempati oleh anaknya ini banyak sekali barang bukti yang kami temukan, diantaranya 6 pucuk senjata api rakitan yang siap pakai, kemudian alat-alat pembuatan senpira, kemudian amunisi, serta selongsong yang sudah terpakai oleh diduga pelaku ini. Sudah, mantap. Pelan-pelan. Masuk ke. Barang itu loh, laki kau buat senjata dan dilarang. Hah? Dijualnya senjata dia. Sementara ini saudara sudah kita amankan, kemudian ada istrinya juga. Namun untuk saat ini kita sambil berjalan menuju komando, menuju polsek, kita interogasi menentukan kemana-mana senpira ini sudah disalurkan terhadap masyarakat atau pelaku-pelaku kriminal yang ada di seputaran Talangubi ini. Dibantu oleh siapa Pak yang buatnya? Bini kamu melok tak? Bini ku tidak pak. Bini kamu melok? Ini bapaknya? Pak ini? Kadang melo, kadang tidak pak. Iya. Benar. Kadang mantu ini Pak. Gagangnya Pak. Ini kau laki kau ini apa selain dari ini? Bekebon. Mantan. Nah kalau lo sudah tahu bekebon mantang itu kan disyukuri Pak ya. Ngapa masih nak ngerakit senpi? Pensiunan pak, bertamu kan. Kita murah. Jadi untuk jual senpi ini lebih banyak duitnya, hasilnya. Mereka tidak mengetahui resiko apa dari membuat dan menjual senjata api rakitan ini. Karena tidak menutup kemungkinan senjata api rakitan hasil dari pembuatan terduga pelaku ini dipergunakan juga oleh pelaku-pelaku kriminal seperti penodongan dan pembegalan. Sudah tahu kalau laki jadi sering membuat senpira ini? Tahu pak. Ngapa ibu selaku bininya tidak pernah tidak ditegur bahwa itu tuh tidak boleh, dilarang? Ngapa tidak dilarang? Takut pak. Takut sama siapa? Takut ngapa? Diceraiinnya? Kalau diingat kemarah dia? Tahu. Iya. Tahu pak. Pernah dikasihnya duit hasil penjualan senpiranya? Ada sekali. Dipakai untuk apa? Untuk masak, keperluan dapur pak. Dari hasil pemeriksaan, 2 orang sudah kita tentukan selaku tersangka, sedangkan istri dari pelaku kita jadikan sebagai saksi. Bagi masyarakat yang masih menyimpan senpira agar segera diserahkan kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek Talang Ubi. Apabila tidak diserahkan, kami akan lakukan tindakan tegas sesuai dengan aturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 yang diancam dengan hukuman 20 tahun penjara.